saya Firdananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, menyebut calon jemaah umroh asal Indonesia wajib untuk vaksin booster. Menurutnya, saat ini pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu bagi jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Tajudin. Halo, rekan Tajudin. Iya. Ya, Tajudin, bisa Anda jelaskan setelah penantian selama 2 tahun begitu selama pandemi saat ini, kabarnya pemerintah Arab Saudi saat ini sudah membuka jemaah umroh dari Indonesia. Bisa Anda jelaskan apa saja syarat yang harus dipersiapkan oleh para jemaah dari Indonesia? Baik, tidak. Perlu diketahui bahwa kemarin pada Selasa tanggal 19 Oktober 2021 bahwa Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten bersama dengan Komisi 8 DPR RI menggelar acara desiminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021. Di mana dalam acara tersebut Ketua Komisi DPR RI Yandri Susanto mensosialisasikan alasan dari dibatalkannya ibadah haji pada tahun 2020 dan juga 2021. Kemudian alasannya sendiri dibatalkan pemberangkatan haji itu calon jemaah haji Indonesia karena adanya COVID-19 dan Arab Saudi sebelumnya sempat menutup akses untuk jemaah Indonesia untuk melakukan ibadah haji maupun umroh di Tanah Suci. Kemudian saat ini Arab Saudi sendiri telah memperbolehkan warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan untuk jemaah umroh yang akan melaksanakan umroh di Arab Saudi. Di antaranya yaitu para jemaah umroh harus divaksin terlebih dahulu, di mana vaksin ini harus jenis booster. Kemudian jemaah harus melakukan PCR dan menjalankan prokes serta beberapa syarat lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tajudin, tadi disebutkan bahwa jemaah ini wajib untuk vaksin booster begitu. Apakah yang sudah vaksin 2 kali dengan dosis vaksin Sinovac juga bisa berangkat umroh ke sana, dan apa jenis vaksin yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Arab Saudi? Baik, Firda. Dari Ketua Komisi 8 sendiri, yakni Yandri Susanto menyebut bahwa para calon jemaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci bukan hanya yang akan menjalankan umroh, tetapi bagi para jemaah calon yang mau berangkat haji pun diwajibkan untuk vaksinasi booster, di mana walaupun calon jemaah ini sudah divaksin 2 kali dengan vaksin jenis Sinovac, namun Arab Saudi tidak menerimanya, sehingga para jemaah yang sudah divaksin 2 kali harus divaksin kembali dengan vaksin jenis booster, di mana ada 4 jenis vaksin yang sesuai aturan dari pemerintah Arab Saudi. Yang pertama ada jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan juga JNC. Walaupun sudah divaksin 2 kali, jadi para jemaah juga harus mengikuti vaksinasi yang ketiga jenis booster tersebut. Untuk pelaksanaan umroh tersebut sendiri bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia kapan, Tajudin? Baik, untuk saat ini pemerintah Arab Saudi baru memperbolehkan jemaah dari luar agar bisa melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi, namun ibadah haji dan umroh. Namun kapan pelaksanaannya sendiri saat ini pemerintah Indonesia masih belum mendapatkan kepastian kapan pelaksanaan itu dilaksanakan, di mana saat ini suspend atau larangan terbang sendiri untuk ke Arab Saudi masih belum dicabut, sehingga dari pesawat Garuda sendiri belum bisa pergi ke Arab Saudi, dan sebaliknya dari pesawat dari Arab Saudi belum bisa masuk ke Indonesia, sehingga saat ini masyarakat masih diminta untuk menunggu perkembangan dari pemerintah sendiri. Tajudin, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam pelaksanaan umroh bagi warga Indonesia dan persiapan haji tahun nanti 2022? Baik. Menurut Ketua Komisi 8 DPR RI sendiri menjelaskan bahwa
pada tanggal 25 Oktober 2021 mendatang, dirinya akan mengunjungi pemerintah Arab Saudi bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, di mana kunjungannya ke Arab Saudi yaitu untuk membahas mengenai kegiatan pelaksanaan umroh dan juga haji pada tahun 2022, di mana walaupun hari ini umroh sudah diperbolehkan bagi warga Indonesia, namun pelaksanaannya sendiri, teknis kegiatannya pun masih belum jelas berapa kuota yang dipersiapkan untuk jemaah Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga nanti dari pihak Indonesia sendiri, Komisi 8 beserta dengan Kementerian Agama Republik Indonesia akan membahas mengenai apa saja yang mulai dari jumlah kuotanya berapa, transportasinya bagaimana, imigrasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari pihak Arab Saudi, barulah nanti akan diinformasikan kepada publik setelah kedatangannya di sana. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Saudi dengan sistem yang ada belum kebaca bahwasanya sudah vaksin atau belum ada bisa membaca barcode kita itu. Artinya kan jadi masalah besar nanti kalau tahun 2022 pas musim haji ternyata antara sistem informasi vaksin kita dengan sistem informasi vaksin di Saudi nggak nyambung, ini pasti akan ada benturan dan akan terjadi banyak persoalan di lapangan. Nah, ini yang kami mau sampaikan dengan Kementerian Kesehatan Saudi, termasuk dengan Menteri Haji, bahwa Indonesia itu perlu ada semacam keselarasan dari sisi informasi, karena memang berbeda musim haji tahun ini dengan musim haji ketika tidak pandemi yang lalu. Nah, karena kalau misalkan kami melalui hanya Duta Besar Saudi di Jakarta atau hanya melalui surat menyurat, mungkin kurang maksimal, dan kami mungkin dengan datang langsung ke Mekah dan Saudi itu bisa lebih melihat fakta, situasi kekinian, bagaimana pelayanan Kerajaan Saudi terhadap tamu-tamu Allah di sana, baik tamu dari jamaah umroh maupun nanti persiapan untuk jamaah haji. Nah, ini mungkin misi kami datang ke Saudi, insya Allah tanggal 25 Oktober berangkat. Warga di Pangandaran dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan yang tergeletak dengan kepala terbungkus kresek. Sesosok mayat perempuan tersebut tanpa identitas tergeletak di samping Jalan Blok Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Patna yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Patna. Halo Firda, selamat siang. Patna, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penemuan sesosok mayat perempuan tersebut? Oke, Firda, pertama saya melaporkan dari penemuan mayat tersebut ditemukan oleh salah satu warga yang sedang melintas menuju daerah Desa Pamotan. Namun di samping jalan Desa Blok Ciawitali, dia menemukan sosok mayat yang tadinya awalnya dia dikira orang gila. Namun setelah dicek beberapa kali dan mengajak beberapa warga, orang tersebut adalah mayat perempuan. Dan seterusnya dia melapor ke pihak kepala dusun dan selanjutnya ke kepala Polsek Kalipucang. Begitu, Firda. Patna, kemudian bagaimana kondisi dari mayat tersebut saat ditemukan pertama kali? Kondisi mayat tersebut saat ditemukan oleh salah satu warga dan beberapa warga yang lainnya, kondisi dengan kepala terbungkus kresek atau plastik, dan kondisi lainnya yaitu ada banyak darah yang berceceran di sekitar badan mayat tersebut yang belum diketahui identitasnya. Seperti itu, tidak. Seperti apa untuk ciri-ciri dari mayat perempuan tersebut yang diketahui ini tanpa identitas, begitu Patna? Mayat tersebut menurut dari pantauan dari Ibu Jabar dan beberapa saksi di lapangan mempunyai ciri-ciri berbadan gemuk, kemudian dia menggunakan celana jeans berwarna abu, kemudian dia menggunakan sweater berwarna abu kemerahan, dan satu lagi dia berusia sekitar 30 sampai 40 tahun, begitu Putri. Patna, apakah saat sementara dari pemeriksaan dari kepolisian sementara ini, apakah sudah ada dugaan penyebab
kematian dari mayat perempuan tersebut? Oke, Firda. Untuk dugaan saat ini sampai siang ini kita belum mengetahui dugaan atau kepastian penyebab kematian mayat yang belum diketahui identitasnya. Dan saat ini juga mayat tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Santika dan Bandung oleh pihak Polres Ciamis atau tim Inafis Polres Ciamis. Seperti itu, Firda. Baik, Tribunner, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang saksi bernama Ruhiana 38 tahun dan juga Polsek Kalipucang Ibtu Iman Sudirman. Berikut liputannya untuk Anda. Ada ini nggak Pak? Itu ada bekas luka nggak kira-kira menurut Bapak? Yang kelihatan itu cuma dari tangan dan di kepala. Nah, sempat buka nggak? Buka kresek nggak? Nggak berani berarti ya? Nggak berani muka, cuma lihat doang. Semuanya cuma dilihat. Semuanya juga cuma lihat, nggak berani deketin apa gimana, enggak, cuma dilihat. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu siapa. Ya nggak tahu. Oke Pak, jam berapa tadi Pak? Ya sekitar jam 7-an lebih. Jam 7 ya? Berarti langsung ke RT, ke Kepala Dusun Iya, setempat ya? langsung ke Pak RT, pertama ke warga, ke Pak RT, langsung ke Pak Dusun. Dan setelah itu mungkin dari Polres Ciamis ya, tim Inafis sudah datang langsung olah TKP. Dan setelah itu mungkin dilanjutkan dengan dibawa ke Rumah Sakit Pandega untuk diamankan terlebih dahulu. Mungkin Pak ada dugaan Pak atau ciri-ciri dan ciri-ciri lainnya? Kalau untuk dugaan-dugaan karena masih dalam proses penyelidikan dan mungkin dalam proses Inafis Polres, kami belum bisa menduga. Kami hanya pelaporan dari penemuan mayat saja. Dan untuk ciri-ciri korban, ya, untuk ciri-ciri mayat, kalau dilihat dari postur tubuh agak gemuk, ya, menggunakan celana jeans. Untuk usia Pak, kira-kira Pak? Kalau usia diperkirakan antara 30 sampai 40 diperkirakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras yang mengguyur membuat kampung Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir pada Selasa 19 Oktober sore. Warga kampung Bojong Jengkol RT 1 RW 5, Zodi Prasetyo 25 tahun menceritakan air hujan masuk ke rumah warga sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Reynaldi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Reynaldi. Halo rekan Reynaldi. Iya, halo. Iya, Firda. Reynaldi, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi kampung Bojong Jengkol ini saat terendam banjir kemarin? Ya, kondisi kemarin pada hari Selasa saat saya sampai ke kampung Bojong Jengkol ini memang sudah terendam banjir sedalam 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Saat itu sudah 5 rumah yang terendam banjir, 3 diantaranya memang yang paling parah. Itu 3 diantaranya itu air hingga masuk ke dalam rumah. Lalu pada saat itu warga memang sedang membersihkan air-air yang sedang berada masuk di dalam rumah itu. Jadi untuk menunggu surutnya kembali itu dibutuhkan waktu semalaman, dan hingga 2 jam kemudian itu air kembali surut menjadi sebetis orang dewasa. Begitu, Firda. Rinaldi, apa penyebab dari banjir yang melanda kampung Bojong Jengkol ini? Apakah sudah diketahui begitu penyebabnya? Halo, rekan Rinaldi. Rekan Rinaldi bisa mendengar kami dari studio?
Renaldi, bisa Anda jelaskan apa penyebab dari banjir yang melanda Kampung Bojong Jengkol ini? Apakah sudah diketahui begitu terkait penyebabnya? Halo rekan Renaldi. Ya, rekan Renaldi bisa mendengar kami dari studio? Dari banjir yang melanda Kampung Bojong Jengkol ini seperti apa informasinya? Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Kami akan jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 orang pria meninggal dunia seusai tersambar petir di empang belakang Lapas Bolangi, Kampung Bolangi, Desa Tibuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, pada Selasa 19 Oktober. Kedua korban diketahui bernama Jaling dan seorang anggota TNI bernama Serma Abdul Kadir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Said Zulfadli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Said. Halo, udah. Said, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi kejadian tersebut? Kronologi kejadiannya menurut kesaksian pemilik empang sekaligus saksi mata di tempat yang bernama Abdul Rahim Tim Bantang, dia mengatakan rekannya yang bernama yang juga korban namanya Deng Jaling itu datang ke empang miliknya bersama 2 rekannya yang salah satunya adalah
anggota TNI sekitar pukul 11. Pada saat jam 1, pukul 1, sebelum memulai makan itu hujan deras dan disertai angin kencang. Disitulah pada saat mereka berteduh di balai-balai atau gazebo yang terdapat di depan empang, petir menyambar ketiga korban. Satu korban berhasil selamat dan 2 yang lainnya itu meninggal dunia. Untuk identitas sendiri dari korban jiwa, 2 korban jiwa yang tewas tersambar petir ini, seperti apa informasinya dan juga bagaimana informasi kondisi dari korban yang selamat saat ini? Untuk kondisi kalau identitas sendiri yang 2 korban jiwa bernama Denjali, warga Bilik-Bilik, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, dan 1 Serma Abdul Qadir, salah satu anggota TNI di Goa. Terus untuk yang selamat kondisinya menurut informasi di lokasi tidak ada luka, hanya trauma saja karena dia sempat juga pada saat tersambar itu terlempar dari gazebo ke beberapa terlempar di sekitar empang tersebut. Untuk proses evakuasi dari korban sendiri, bagaimana informasinya bisa Anda jabarkan secara detail begitu? Untuk proses evakuasi ketika kedua korban meninggal dunia, itu pemilik empang yang bernama Abdurrahim Denbantang itu langsung melaporkan ke petugas kepolisian dan Babinsa setempat, dan prosesnya evakuasi dilakukan setelah pihak petugas dan pihak keluarga datang ke tempat kejadian perkara tersebut. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik empang sekaligus saksi mata bernama Abdurrahim Denbantang, maksud kami, dan berikut liputannya untuk Anda. Saya lihat kondisinya membiru, Pak, langsung hitam. Semua hitam. 2 orang yang itu? 2 orang ini, ya. Pokoknya langsung tidak bernyawa. Karena menurut anunya, dia mau jalan-jalan ke empang saya, mau lihat-lihat itu. Saya punya jaring, karena saya sementara kerja di bawah, Pak, pasang jaring. Iya. Saya juga bikin sumur. Nah, sambil Pak kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, dia tawari saya istilahnya kerjasama. Dia mau pengadaan bibit ke saya. Dia ini tentara, Pak. Oh, tentara. Oh, tentara. 3 orang ini tentara? Enggak, 1 orang. Oh, 1. Kalau yang 1 itu warga tetangga saya, tetangganya sendiri di sana. Yang meninggal ini tentara, Pak, ya? Yang meninggal tentara sama yang 1 itu para swasta, yang jaling itu, ya, tentara itu, bukan, yang selamat, Pak, ini? Yang selamat itu sepupunya yang tentara ini, sepupunya, karena dia itu datang 2 motor bertiga, dia kedatangannya itu, Pak, sekitar jam 11. Terus bagaimana tadi caranya dievakuasi nih 2 jenazah? Jadi gini, Pak, nanti di jenazah ini kita kasih goyang setelah ada petugas. Karena kita takut, Pak. Takut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pihak Dinas Pendidikan Aceh Cabang Wilayah Aceh Barat akan membuat regulasi pada November mendatang terkait upaya percepatan vaksinasi. Regulasi atau kebijakan ini dibuat guna kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Para siswa yang tidak mau untuk divaksin nantinya harus menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring. Sementara yang belajar secara tatap muka, khusus mereka yang sudah menerima vaksinasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sa'dul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Sa'dul. Halo, rekan Sa'dul. Halo, Frida. Sa'dul, bisa dijelaskan mengapa siswa yang tidak mau menerima vaksin ini dilarang belajar tatap muka di sekolah, dan kapan
kebijakan ini mulai diberlakukan di Aceh Barat? Ya, baik rekan Firda, saat ini pemerintah lagi menyukseskan vaksinasi terhadap masyarakat, termasuk salah satunya siswa yang saat ini sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terpapar virus corona. Di dalam kondisi seperti ini masih banyak orang tua wali yang masih terpengaruh dengan isu-isu hoak, sehingga banyak anak-anak yang dilarang untuk melakukan vaksinasi. Sehingga kondisi ini sebagai langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mereka yang tidak mau untuk divaksinasi, maka mereka harus belajar daring di rumah masing-masing. Sedangkan yang siswa yang sudah divaksin, mereka nantinya dibolehkan untuk belajar secara tatap muka. Dan regulasi ini direncanakan akan diberlakukan pada November mendatang ini, agar dengan harapan para siswa bisa menerima vaksinasi agar proses belajar mengajar di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada keraguan dan was-was terkait COVID-19 yang saat ini sedang diperangi secara bersama. Demikian rekan Firda. Saat dulu apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalani vaksinasi terhadap pelajar ini? Ya, baik. Kondisi yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masih banyak masyarakat yang terpengaruh dengan isu-isu hoak, sehingga masyarakat ragu untuk melakukan vaksinasi. Salah satunya ada kekhawatiran dari masyarakat setelah menerima vaksinasi mereka takut terjadi sesuatu pada tubuh mereka. Padahal itu bukanlah sebuah isu yang benar. Seharusnya masyarakat tetap percaya kepada anjuran dokter dan dinas kesehatan, bagaimana bahwa vaksinasi ini memang penting untuk masyarakat sebagai antisipasi, sebagai benteng diri agar tidak terpapar virus corona. Demikian rekan Frida. Saat dulu lantas bagaimana harapan dari pihak pemerintah sendiri terhadap masyarakat untuk kelancaran vaksinasi ke depannya? Ya, saat ini pemerintah lagi masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat secara bersama bisa melakukan vaksinasi ini agar semuanya bisa terbebas dan tidak mudah terpapar virus corona. Dan berharap agar masyarakat juga tidak terpengaruh dengan isu-isu hoak yang banyak yang beredar di media sosial, sehingga isu-isu hoak itu jangan terpengaruh dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah maupun dokter, sebab vaksinasi ini adalah hal yang penting agar terhindar dari wabah corona. Demikian rekan Frida. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Abdul Aziz, Kepala Distrik Aceh, Cabang Wilayah Aceh Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Anak yang belum divaksin harus tidak. Anak yang sudah divaksin akan bertatap muka langsung. Kita akan iri dengan wilayah-wilayah provinsi yang lain yang sekarang sudah mulai bertatap muka. Kalau presentasi seluruhnya untuk khususnya di wilayah Aceh Barat ada 53%. Pencapaiannya masih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Namun giat dan usaha kita untuk terus mulai pada hari ini bukti nyata kita ingin meningkatkan presentasi kita dalam hal vaksinasi ke-1 dan vaksinasi ke-2. Ini juga penyebabnya tingkat kerendahan presentasi kita ini berapa nih? Ada ke-1 sebelum timbulnya akan kita vaksinasi itu timbulnya hoak duluan. Makanya di pihak wali murid kita di rumah melarang anaknya. Padahal si anak-anak kami di sekolah, siswa-siswi semuanya rela orang tua akan divaksin sebelum diperiksa dengan tes kesehatannya. Memang tes kesehatannya sudah bagus,
orang tuh memang rela divaksin, tapi yang dipakai ini orang tuanya yang melarangnya orang ini. Berarti banyaknya muncul kabar-kabar nggak benar. Ya, banyaknya muncul awalnya kabar nggak benar. Selain itu apa lagi Pak yang menjadi hambatan? Yang menjadi hambatan kami yang di pelosok-pelosok kayak Sungai Mas, kayak daerah-daerah pelosok khususnya, itu orang tua wali itu kurang memahami apa itu fungsi dari vaksinasi. Jajaran Polsek Tanjung Karang Barat berhasil mengamankan 1 orang tersangka pelaku pencurian pada Selasa 19 Oktober. Tersangka bernama Rudi Susanto, 38 tahun, warga Jalan Wartawan, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung, yang menjadi petugas PLN Gadungan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi dari aksi petugas PLN Gadungan ini dan seperti apa modus aksinya? Ya, Firda, bisa saya sampaikan bahwa aksi pencurian ini dilakukan oleh seorang tersangka bernama Rudi Susanto, di mana dia menggunakan modus operandi yang mengaku sebagai seorang pegawai dari dinas tugas dari PLN. Adapun dalam mengelabui korbannya, tersangka meyakini bahwa dirinya bisa melakukan penggantian termis atau meteran listrik secara gratis. Dan saat itu korban terperdaya sehingga pelaku dengan leluasa bisa masuk ke dalam rumah korban. Baik, Firda. Joviter, apakah tersangka ini baru pertama kali melakukan aksinya ataukah memang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah melakukan aksi yang sama? Ya, kalau berdasarkan dari keterangan Kapolsek setempat bahwa tersangka ini baru 1 kali melakukan tindak pidana pencurian. Namun sebelumnya bahwa Rudi Susanto ini merupakan seorang residivis atas kasus narkoba. Dan yang bersangkutan pernah ditahan di lapas narkotika di tahun 2013 dan baru keluar di tahun 2019. Dari keterangan Kapolsek bahwa pelaku ini merupakan pelaku tunggal atau melaksanakan aksinya seorang diri. Baik, Firda. Joviter, kemudian bagaimana proses penangkapan terhadap petugas PLN Gadungan ini? Apakah dan bagaimana saat ini kondisi korbannya? Ya, seperti disampaikan Kapolsek bahwa tersangka dipergoki oleh anak pemilik rumah. Saat itu korban yang sedang berusaha mengelabui korban meminta minum, dan di saat bersamaan korban yang belum curiga dengan tindak pelaku mengiyakan permintaan tersebut. Nah, namun pada saat korban sedang keluar untuk memesan minuman, dimanfaatkan oleh pelaku untuk masuk dalam kamar korban dan mengambil sebuah dompet berisi uang tunai. Pada saat pelaku hendak keluar dan melarikan diri, dipergoki oleh anak pemilik rumah. Dan saat itu juga anak pemilik rumah teriak dan mengundang warga sekitar. Beruntung setelah diamuk massa, tersangka langsung dibawa oleh anggota Polsek yang kebetulan saat itu sedang berpatroli. Dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tanjung Karang Barat. Baik, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari tersangka bernama Rudi Susanto dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi kalau berhasil, hasil dari pencurian itu kebenaran berapa? Belikan perbuatan Pak sekolah. Pekerjaan sehari-hari apa? Materinya Pak. Kebetulan memang lagi nggak ada proyek. Sudah pernah masuk dalam 2013 pernah. Kasus apa? Narkoba. Narkoba. Bukan Pak. Nyeberangin Pak. Di Tangerang Pak. Berapa lama? Di 7 tahun 2 bulan, jalannya 5 tahun 2 bulan. 2019 awal. Melakukan aksi pencurian itu bersama siapa? Sendiri Pak. Sendiri? Pakai ID? Enggak ada. Ngaku aja. Nyebrangin berapa kilo? 3. Ya, kebetulan pas istri lagi hamil gitu, butuh duit buat biaya ngelahirin, kita kasih ongkos. Tribuners, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan warga Jambi menjadi korban penipuan investasi ikan lele PT Darsa Harka Darussalam atau DHD Farm Mitra Indotama. Tidak tanggung-tanggung dari keterangan seorang korbannya berinisial KC, jumlah mitra PT DHD di Jambi mencapai lebih dari 200 orang dengan total kerugian mencapai hingga miliaran rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aryo. Halo, rekan Firda. Aryo, bisa Anda jelaskan bagaimana sistem investasi lele ini hingga mengakibatkan kerugian oleh ratusan orang di Jambi? Baik Firda, terima kasih.
Perlu saya informasikan bahwasanya sistem dari dugaan penipuan dari investasi ikan lele yang dilakukan oleh PT DHD ini sendiri adalah sistem bagi hasil, Firda, di mana memang para dari pihak perusahaannya sendiri menawarkan keuntungan sekira menawarkan satu kolam, yaitu satu kolam ikan lele seharga 10 juta. Artinya satu kolam masyarakat ditawarkan untuk menanam modal 10 juta. Sehingga memang dalam satu kolam bisa dijanjikan 9 kali panen, Firda. Jadi 9 kali panen, sekali panennya itu keuntungan 960.000. Begitu, Firda. Kemudian untuk korbannya sendiri, totalnya ada berapa saat ini? Sampai saat ini untuk terdata secara langsung di Polda Jambi sendiri, Firda, itu ada sekira 85 pengaduan, tetapi itu adalah bentuk pengaduan di mana memang Polda Jambi, dalam hal ini Cybercrime Polda Jambi, membuat posko pengaduan digital, Firda. Nah, jadi sampai saat ini per hari Kamis, hari Senin dan sampai saat ini baru ada 85, di mana di total kerugian mencapai sekira 44 miliar maksudnya, Firda. Tetapi itu adalah data yang masuk. Tetapi dari keterangan pada dasarnya dari korban, sekira lebih dari 500. Yang saya dapat informasi terakhir, lebih dari 500 korban penipuan dari investasi lele ini di Jambi, khusus di Jambi sendiri, Firda. Aryo, Begitu, untuk Firda. kerugian rata-rata setiap korbannya dari 85 orang korban yang sudah terdeteksi begitu, berapa kerugian rata-ratanya? Baik, untuk dari wawancara dengan beberapa korban, memang di mana minimal yang saya temui adalah mereka memasang 50 juta. Artinya mereka minimal satu korban memasang modal di 5 kolam. Karena seperti saya sebutkan di awal, satu kolam di bandrol dengan modal 10 juta. Sehingga mereka rata-rata paling kecil saat ini adalah menanam modal 50 juta. Namun dari keterangan mereka, juga dari sesama rekan yang saat ini sedang berada di salah satu grup WhatsApp berkomunikasi setelah kasus ini, ada yang mencapai ratusan kolam, sehingga memang di total mencapai miliaran rupiah juga untuk satu korban. Tetapi yang baru saat ini resmi melapor hanya satu, dan yang melakukan pengaduan baru ada sekira 85. Begitu, Firda. Bagaimana untuk tanggapan dari pihak PT DHD sendiri di Jambi ini terkait adanya investasi bodong tersebut? Baik, terima kasih, Firda. Untuk sampai saat ini memang pihak DHD sendiri masih bisa dikonfirmasi, dalam artian tidak menghilang begitu saja, tetapi dia menjelaskan bahwasanya pada dasarnya pihaknya yang di Jambi adalah cabang, sehingga memang pusatnya berada di Palembang, Sumatera Selatan, Firda. Dia menjelaskan awal dari dibentuknya perusahaan ini adalah bisnis, murni bisnis, bukan penipuan. Dan itu yang mereka bantah. Tapi saat ini informasi terakhir ada 3 orang sudah ditetapkan tersangka di Polda Sumatera Selatan. Tapi itu masih kita coba konfirmasi lagi, Firda, di mana memang pusat dari PT DHD ini berada di Sumatera Selatan, begitu. Untuk Jambi sendiri adalah cabangnya, begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Aryo Tondang, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kota Malang diguyur hujan deras pada Selasa 19 Oktober sekira pukul 2 siang. Akibatnya terjadi banjir di sejumlah titik jalan. Satu di antaranya yakni di sepanjang Jalan Ledjen S. Parman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Kukuh Kurniawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kukuh. Iya, rekan Firda. Kukuh, bisa Anda jelaskan kapan dan jam berapa kejadian banjir tersebut melanda Kota Malang? Jadi kejadiannya itu terjadi pada Selasa kemarin, sekitar pukul Selasa tanggal 15 Oktober, sekitar pukul jam 2 siang. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut dari Pemkot Malang sendiri terkait untuk mengatasi kejadian tersebut agar tidak terulang kembali? Berarti menurut BPBD Kota Malang sendiri, pada saat kejadian terdapat 4 titik kejadian banjir, yaitu di Galunggung, Bareng, daerah Kedawung, Purwantoro, dan Sowo Jajar. Untuk ketinggian banjirnya sendiri mencapai 30 hingga 40 cm. Untuk melakukan antisipasinya dengan melakukan gerakan angkat sedimen dan meningkatkan normalisasi sungai. Dan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Lantas untuk dampaknya sendiri, dampak dari banjir yang melanda Malang kemarin apa saja bisa Anda jabarkan, Kuku? Selain banjir memasuki pemukiman warga, juga menyebabkan 3 mobil mengalami mogok, yaitu 2 Honda Brio dan 1 SUV jenis Wuling Almas. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Kuku Kurniawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas kelas 2A Pamekasan menjalani vaksinasi COVID-19 pada Selasa 19 Oktober 2021. Vaksinasi yang berlangsung di dalam urutan ini melibatkan tim vaksinator Gerai Vaksin Presisi Polres Pamekasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kuswanto. Halo, selamat siang rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kuswanto, bisa Anda jelaskan ada berapa total WBP Lapas Narkotika Pamekasan yang divaksin COVID-19 ini? Baik, berdasarkan catatan yang sudah saya himpun dari petugas vaksinator yang dilakukan terhadap WBP Lapas Narkotika, ada sekitar 207 WBP Lapas Narkotika yang divaksin. Vaksin kali ini merupakan vaksin dosis kedua setelah dilakukan vaksin dosis pertama pada beberapa bulan yang lalu. Nah, digencarkannya vaksinasi di Pamekasan ini, rekan Firda, ini menjelang menyusul adanya pegelaran MTQ di Pamekasan yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 11 November. Sehingga bagian WBP Lapas Narkotika juga ikut dilakukan vaksinasi karena dikhawatirkan juga akan menjadi salah satu titik atau potensi wilayah dalam pelayanan publik umum yang menjadi penyebaran COVID-19, sehingga pihak Polres Pamekasan juga ikut memvaksin para WBP yang ada di dalam tahanan. Begitu rekan Firda. Kuswanto, apa tujuan dan mengapa para WBP Lapas ini, Pamekasan ini divaksin COVID-19? Baik, rekan Firda. Selama ini WBP Lapas Narkotika saat pandemi COVID-19 di Pamekasan menaik, begitu kasusnya, Lapas Narkotika membatasi yang namanya kunjungan. Namun saat ini kunjungan mulai kembali dibuka, namun dengan menggunakan QR Code atau aplikasi Peduli Lindungi. Nah, dibukanya kembali kunjungan ini tentunya menjadi antisipasi khusus bagi Lapas Narkotika Pamekasan agar penyebaran COVID-19 tidak masuk ke dalam lingkungan dalam lapas, sehingga WBP Lapas Narkotika dalam hal ini yang ada di dalam Lapas Narkotika Pamekasan langsung dilakukan vaksinasi. Karena menjelang dibukanya kembali kunjungan untuk para tahanan atau para keluarga yang ingin menjenguk keluarganya yang sedang ada di dalam lapas. Begitu rekan Firda. Lantas apa harapan dari Lapas Narkotika Pamekasan sendiri setelah ratusan WBP ini menjalani vaksinasi? Baik, harapannya setelah para WBP ini selesai dilakukan vaksinasi, Lapas Narkotika berharap para tahanan tetap sehat, tetap bisa beraktivitas kembali meskipun dalam tanda kutip masih adanya pembatasan sekat ya di dalam Lapas Narkotika, tidak bisa melakukan aktivitas selonggar mungkin seperti masyarakat pada biasanya. Namun antisipasi ini harus dilakukan karena mengingat dibukanya kembali kunjungan terhadap para narapidana yang sedang ada di dalam tahanan. Nah, selain itu rekan Firda, bagi para keluarga ataupun keluarga WBP yang sedang ingin melakukan kunjungan diharap dengan sangat itu harus memiliki kartu vaksin minimal dosis pertama. Karena Lapas Narkotika akan memulai menerapkan yang namanya QR Code menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, bagi keluarga yang tidak memiliki kartu vaksin pertama, begitu, tidak akan diperbolehkan masuk melakukan kunjungan, hanya diperbolehkan melihat melalui yang namanya layar monitor. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Kuswanto Ferdian. Sama-sama rekan Firda. Jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu bangunan gudang kayu terbakar di Jalan Jambu nomor 1, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 19 Oktober. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rezi. Iya, Firda. Rezi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses pemadaman dari gudang tersebut? Oh iya, di mana terjadi kebakaran ya di Jalan Jambu, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat tepatnya kemarin ya. Di mana kejadian terjadi pukul 00 waktu 30 waktu Indonesia bagian barat. Dan kejadian ini di mana dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian terlebih dahulu dan selanjutnya dilaporkan ke Damkar. Pada dini hari itu ada sekitar 6 unit damkar turun untuk melakukan proses pemadaman. Api cukup besar ya, karena terdapat bahan-bahan seperti kayu di dalamnya, karena merupakan gudang kayu atau perabot yang walaupun sudah lama tapi terdapat banyak kayu juga di dalam gitu, Firda. Rezi, lantas apakah api ini kembali muncul setelah selesai dipadamkan oleh pihak damkar? Iya, setelah dilakukan pemadaman pada dini hari, namun pada pagi hari dilaporkan kembali api kembali muncul dan kembali dilakukan pendinginan oleh petugas damkar Kota Padang yang dibantu oleh pengamanannya dibantu oleh Polsek Padang Barat. Dan itu tepatnya pada pagi hari pukul 7 gitu, waktu Indonesia bagian barat, sehingga dilakukan penyiraman kembali agar atau pendinginan agar tidak dipastikan api benar-benar padam gitu, Firda. Rezi, apakah saat ini sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran tersebut menurut pihak kepolisian? Iya, menurut pihak kepolisian ya penyebab kebakaran ini diduga karena arus pendek. Karena walaupun gudang kayu ini sudah lama tidak beroperasi atau tidak ada aktivitas, namun aliran listrik di gudang ini masih ada begitu. Namun dugaan sementara dari pihak kepolisian arus pendek atau korsleting listrik. Untuk total kerugian sendiri, apakah saat ini sudah bisa diperkirakan, Rezi? Ya, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ya Polsek Padang Barat yang mengatakan di dalam gudang itu masih terdapat beberapa bahan atau kayu sebagai bahan perabot rumah, dan juga terdapat mesin-mesin atau peralatan yang digunakan dalam mengolah kayu. Sehingga untuk total kerugian diperkirakan sekitar kurang lebih 50 juta rupiah.
Baik, Tribuners, jurnalis kami Rezi tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Padang Barat, Kompol Martin, dan juga pemilik bangunan bernama Riza Ricardi. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak di tempat lagi, tidak di tempatnya. Sudah 8 tahun nggak beroperasi. Oh, tidak ada aktivitas. Tapi aliran listriknya masih hidup, masih. Tahunya kejadian ini gimana? Tahunya tiba-tiba sudah besar sekitar jam 1. Berarti ada di lokasi malam itu. Rumah sudah dekat ini. Oh, di rumah dekat. Berarti udah besar ya api tahunya. Sudah besar, kena angin mungkin kan semalam. Masalah kerugian, kalau tidak salah tadi sekitar 50 jutaan. 5 jutaan ya, Pak? Iya, karena ada alat pertukaran di sana. Ini masih ada aliran listriknya atau gimana, walaupun tidak ditempati, Pak? Karena dulu bengkel perabot, ya, ada aliran listrik masih jalan. Jadi setelah kita tanya kepada pemilik rumah, kemungkinan ada konsleting. Karena lama tinggalkan, mungkin saja malam tadi kebetulan angin kencang, dan aliran listrik masih ada. Ya. Himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat, apabila rumah ditinggalkan, pastikan aliran listrik bisa diputus. Diputus karena tidak untuk kemungkinan ada tikus, angin kencang mengakibatkan arus pendek. Jadi pastikan rumah dalam keadaan tidak ada arus listrik atau api yang menyala. Siap. PPKM level 2 di Kota Pekanbaru berlanjut ke tahap 3, Rabu 20 Oktober. Perpanjangan PPKM level 2 ini berlangsung selama 3 minggu depan. Penerapannya berlangsung sejak Selasa 19 Oktober kemarin hingga 8 November 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando. Oke Firda. Bisa Anda jelaskan apa indikator utama yang membuat Pekanbaru ini tidak bisa turun ke PPKM level 1? Oke Firda, dari informasi yang diperoleh dari Wali Kota Pekanbaru, usai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM level 2 tahap 2 yang sudah berakhir pada Senin kemarin, memang ada 2 indikator yang belum dicapai oleh Kota Pekanbaru sampai saat ini, Firda. Yang pertama yaitu untuk tingkat vaksinasi sendiri, tingkat vaksinasi bagi lansia khususnya. Untuk vaksinasi lansia dari 70.000 orang lebih lansia di Kota Pekanbaru, saat ini hanya sekitar kurang dari 30% yang sudah mendapat suntikan vaksin, Firda. Padahal untuk mencapai indikator level 1, PPKM level 1, pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan percepatan dengan memberi vaksinasi kepada sekitar 60 lansia. Kemudian untuk indikator lainnya yaitu untuk penelusuran kontak erat, Firda. Untuk kontak erat sendiri saat ini belum bisa mencapai target. Seharusnya dalam satu pasien yang positif COVID-19, seharusnya tim melakukan penelusuran kontak erat hingga ke 14 kontak erat. Namun saat ini hanya sekitar 7-10 kontak erat saja yang bisa dilakukan penelusuran. Oleh sebab itu memang Wali Kota Pekanbaru sedang melakukan percepatan untuk 2 indikator ini bersama tim Satgas penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Begitu, Firda. Kemudian Fernando, selanjutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sendiri untuk memenuhi target vaksinasi tersebut? Untuk vaksinasi sendiri, Firda, memang sudah direncanakan oleh tim vaksinasi bersama tim Satgas. Mereka nantinya bakal menggandeng tim kesehatan di tingkat kecamatan dan kelurahan bersama camat dan lurah. Begitu juga dengan tim dari kepolisian dan TNI, dari Babinsa dan juga Babinkamtibmas. Mereka bakal melakukan vaksinasi door to door nantinya. Tim saat ini memang masih melakukan pendataan terhadap jumlah lansia yang memang sampai saat ini masih belum menerima suntik vaksin dan juga yang sudah menerima suntik vaksin. Mereka juga mendata para lansia yang kemungkinan tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Maka untuk proses pendataan ini bakal dilakukan dalam pekan ini agar untuk proses percepatan pemberian vaksin mencapai 60% bagi lansia bisa tercapai pada pekan ini, Firda.
Kemudian Fernando, apa antisipasi dari peringatan atau mungkin peringatan gitu dari Satgas COVID-19 sendiri terkait mengingat ancaman COVID-19 gelombang 3 ini sudah ada di depan mata seiring aktivitas masyarakat juga terlihat normal saat ini? Oke, Firda, memang kondisi Kota Pekanbaru sudah menjalani PPKM level 2 selama 1 bulan ini, Firda, dan saat ini memang bakal menjalani PPKM level 2 hingga 8 November nanti atau selama 3 pekan ke depan, Firda. Maka Wali Kota Pekanbaru mengimbau agar masyarakat bisa lebih disiplin lagi dalam mengikuti protokol kesehatan, karena memang dalam aktivitas sehari-hari sudah mulai terlihat beberapa ruang publik memang masyarakat ada yang masih abai untuk menggunakan masker, dan juga ada yang abai terhadap menghindari kerumunan. Melihat kondisi ini memang tim Satgas, terutama untuk tim gabungan Satpol PP yang tergabung dalam tim Gakum untuk pelanggar prokes, mereka terus turun ke lapangan guna melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas terutama di ruang publik, di pasar dan juga di pusat perbelanjaan, Firda. Begitu juga di hiburan umum dan pusat-pusat kuliner. Hal ini dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dan juga untuk mencegah terjadinya kerumunan di pusat-pusat keramaian. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Pekanbaru bernama Firdaus. Berikut liputannya untuk Anda. Dan juga sebagaimana diingatkan oleh Bapak Menko Kelautan dan Investasi bahwa kita harus senantiasa siaga dan bersikap waspada terhadap kemungkinannya terjadi gelombang-gelombang berikutnya. Nah, ini harus kita antisipasi. Apa pertimbangannya? Nah, dengan kita telah masuk ke level 2 dan ini semua kita gunakan kekuatan untuk menggerakkan masyarakat kita agar ekonomi bisa bergerak. COVID-nya sudah mulai landai, maka kita pacu untuk ekonomi bisa tumbuh. Nah, ini kita harapkan masyarakat kita yang bergerak untuk ekonomi ini mesti melindungi diri, keluarga dan lingkungan dengan prokes. Nah, ini sudah banyak saya lihat pelaku kuliner ini menggunakan masker, ini sudah banyak juga yang abai. Nah, walaupun kita sudah ingatkan oleh Satgas kita, tetapi di belakang Satgas buka lagi. Ini tidak boleh, ya kan? Apalagi dia menyediakan makanan, menyajikan makanan tanpa masker. Ini sangat berbahaya. Ini kita minta juga kepada Satpol PP dan juga tim yang terpadu untuk bisa mengingatkan masyarakat kita agar menggunakan masker. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai ini tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jalan rusak rupanya masih banyak ditemui di Kota Manado, Sulawesi Utara. Salah satunya adalah Jalan Ari Lasut yang membentang sepanjang Kecamatan Singkil, Manado. Jalan yang memiliki panjang kurang lebih 4 km itu memang tidak semuanya rusak. Namun cukup banyak jalanan berlubang yang mengganggu lalu lintas. Tampaknya tak hanya Jalan Ari Lasut saja yang mengalami kerusakan. Ada sejumlah jalan lainnya yang juga sudah rusak bertahun-tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Iswara Sarah Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Iswara. Halo. Iswara, bisa Anda jelaskan ada berapa titik jalan rusak di Kota Manado dan kondisinya seperti apa saat ini? Sebenarnya kalau untuk jalan rusak di Manado sendiri cukup banyak, ada di berbagai titik, mulai dari jalan-jalan kabupaten atau kota, jalan provinsi maupun jalan nasional juga. Nah kalau jalan kabupaten atau kota itu satunya ada di Jalan Ari Lasut seperti yang tadi sudah Firda jelaskan, dan jalan yang lain seperti Jalan Lengkong Waya yang juga terletak di Pal 2 Manado, Sulawesi Utara. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri, sampai saat ini kebanyakan disebabkan karena jalan-jalan kabupaten atau jalan kota itu kan adalah jalan-jalan kecil, namun banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk bermuatan besar, karena di sekitar jalan-jalan kabupaten kota itu juga banyak terletak pabrik-pabrik seperti itu. Dan saat ini minat masyarakat Kota Manado sendiri terhadap kendaraan roda 4 mobil itu semakin tinggi setiap tahunnya, namun sayangnya tidak dibarengi dengan perbaikan jalan yang ada. Seperti itu, Fiza. Iswara, untuk bagaimana masyarakat di sana menanggapi persoalan adanya jalan rusak ini? Yang jelas mereka sudah melakukan, sudah beberapa kali ya, sudah sangat sering melapor ke pemerintah, dan mereka sendiri sudah sampai capek, bahkan di beberapa titik, bahkan banyak juga seniman-seniman yang melakukan aksi di jalan-jalan rusak itu, seperti di Jalan Lengkong Waya. Nah, kalau untuk jalan-jalan lain, kebanyakan warga sekitar sudah lapor, bahkan hingga ke Pemkot Manado maupun ke Pemprov Sulawesi Utara. Namun pemerintah sendiri sayangnya justru saling melempar tanggung jawab seperti itu. Nah, karena kurangnya respon dari pemerintah, akhirnya warga berinisiatif, banyak yang menimbun menggunakan material seadanya seperti pasir dan semen, tanah, dan puing-puing bangunan seperti itu. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga sempat melihat ada yang menimbun jalan rusak itu menggunakan peralatan atau perlengkapan di rumah seperti sofa bekas seperti itu. Iswara, kemudian bagaimana untuk reaksi dari pemerintah sendiri terhadap keluhan masyarakat yang selama ini sudah sering dilakukan begitu? Seperti yang tadi saya katakan, ada pemerintah yang merespon, namun ada juga yang tidak. Nah, kalau untuk yang merespon, mereka pemerintah sendiri akhirnya menambal jalan-jalan tersebut, namun tetap dengan material yang seadanya. Bahkan kalau menurut warga sekitar, salah satunya Vicky yang sempat saya sempat wawancarai juga, beliau mengatakan bahwa
penambalan yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya sekedar merespon keluhan masyarakat yang yang sudah terjadi selama bertahun-tahun seperti itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menyimpulkan keterangan dari seorang warga bernama Vicky. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau jalan rusaknya sendiri, Kak Vicky taunya itu sudah sejak kapan, Kak? 45 tahun. 45 tahun lalu ya. Nah, udah pernah ada penanganan dari pihak pemerintah belum sih, Kak? Kalau dari pemerintah belum ada sih. Cuma dari masyarakat ini. Tambung. Oh, ini tambal sendiri ya? Nah, itu biasanya nambalnya pakai apa, Kak? Biasa pakai kerikil, biasa pakai puing. Pakai puing juga ya, puing bangunan. Pakai semen gitu-gitu juga ya, Kak ya? Semen, kerikil. Nah, udah pernah dari warga sendiri udah pernah lapor ke pemerintah atau belum sih, Kak? Sudah pernah sih lapor pemerintah, tapi dari Pemkot contoh kita pernah tanya ke DPR, DPRD bilangnya Pemkot bilang Pemprov bilang Pemprov. Oh, jadi baku lempar ya, Kak ya? Oke, itu udah berapa kali lapor, Kak? Udah sering sih. Sudah sering ya? Sering lapor sih, soalnya udah lama kan ini 5 tahun. Sebagai warga sekitar ya, harapannya seperti apa, Kak? Ya, segera dibenahi saja, supaya lancar. Supaya lancar ya? Nggak berdebu begini kan, debu toh. Iya, apalagi kalau panas juga. toh. Panas kemarin panas, debu banyak. 4 remaja di Kota Medan menjadi korban penyerangan komplotan geng motor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan pada Minggu 17 Oktober dini hari. Sepeda motor serta barang berharga lainnya ikut dirampas. Keempat korban diketahui bernama Teguh Imansyah, 19 tahun, Muhammad Zulfan, 19 tahun, Abdillah, 17 tahun, dan Zulkifli, 20 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alfian Syah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alfian Syah. Halo. Ya. Alfian Syah, bisa Anda jelaskan kapan kejadian penyerangan geng motor tersebut dan bagaimana untuk kronologinya? Ya, baik rekan Firda dan juga Alfian, bisa Anda jelaskan kapan kejadian penyerangan geng motor tersebut dan bagaimana kronologinya? ya, baik rekan Firda dan juga pemirsa di rumah. Ya, kejadian penyerangan geng motor ini terjadi pada hari Minggu dini hari, sekitar antara pukul 3 sampai pukul 4 pagi. Kejadiannya tepat di simpang Jalan Sudirman, Kecamatan Medan Baru, tepatnya di dekat rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Ramayadi dan juga rumah Wali Kota Medan Bobi Nasution. Selain itu, kawasan tersebut dikenal juga sebagai kawasan perumahan dinas dari beberapa pejabat tinggi di Sumut ataupun di Kota Medan. Baik, rekan Firda. Bagaimana untuk kejadiannya sendiri, kronologinya? Apakah tadi juga saya mendapatkan visual bahwa ada rekaman CCTV yang menampilkan kronologi kejadian tersebut? Ya, untuk kronologis kejadian tersebut pada malam itu, korban bersama 6 orang temannya sedang melintas di lokasi tersebut menuju ke rumah masing-masing. Namun saat tiba di perjalanan, naas mereka bertemu dengan komplotan geng motor yang berjumlahnya sekitar puluhan orang. Ketika bertemu, geng motor ini langsung menabrakkan kendaraan yang dikendarai oleh korban bernama Teguh. Korban pun ketika itu jatuh. Ketika jatuh, para geng motor ini langsung menganiaya korban bersama rekannya. Dan setelah dianiaya, sepeda motor korban beserta dompet dan juga handphonenya langsung dilarikan oleh komplotan geng motor ini. Baik, rekan Firda.
Lantas bagaimana saat ini kondisi dari para korban sendiri setelah mendapatkan tindakan anarkis dari komplotan geng motor di Medan? Ya, setelah dianiaya, kondisi korban sendiri sempat mengalami luka-luka dan lebam di sejumlah wajah. Ketika setelah di kejadian, mereka langsung dibawa lari ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan medis. Hingga kini kondisi korban masih mengalami luka dan juga ada bekas aniaya di sekitar wajah. Baik, rekan Firda. Kemudian Alfiansyah, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini tindakan dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya komplotan geng motor yang menganiaya 4 korban? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Medan Baru, AKP Uli Lubis, mereka menyebutkan bahwasanya saat ini telah menerima laporan dari korban akibat penganiayaan dan perampokan geng motor. Saat ini polisi sedang melakukan penyisiran lokasi dan memeriksa sejumlah CCTV yang berada di rute yang dilewati oleh para geng motor ini. Baik, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Teguh Imansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Begitu di Simpang Sudirman Ujung, jumpalah sama gerombolan geng motor nih. Begitu jumpa, kereta saya langsung ditabrakkan. Di situ muka dia terjatuh, muka ditumbuk pakai batu, dipukulin rame-rame, terus dibatu-batuin lah badan. Akhirnya dompet sama HP hilang, kereta hilang. Begitu warga langsung rame-rame nolongin kami. Ya udah di situ warga lain bantuin kami, langsung buat laporan lah ke Polsek Medan Baru. Sebelumnya sempat melawan nggak? Nggak sempat melawan. Kalian ada berapa orang kemarin di jalan? Ada 6 orang, 2 kereta. Itu semua diajar sama geng motor? Iya, cuma 1 kereta aja, 1 kereta lagi berhasil lolos. Mukulin kami di pokoknya pas udah dipukulin di bawah HP, barang dibawa semua, dompet, HP baru, kereta lah di mana itu. Pas dipukulin kami, ada senjata tajam, badan saya terkena luka senjata tajam di sini. Permainan gasing sebagai permainan tradisional di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, tampaknya tidak pernah termakan oleh kemajuan zaman. Hal itu terbukti permainan warisan kebudayaan Melayu ini tetap eksis dan masih diminati oleh kebanyakan orang di negeri Bunda Tanah Melayu tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Febri Yuanda yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Febri. Ya, halo Firda, selamat siang. Ya, Febri, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi saat ini di daerah Lingga atas populernya permainan gasing tersebut? Ya, baik, Firda, perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya bahwa permainan gasing ini merupakan permainan tradisional ya, yang mana pada tahun 2019 lalu permainan gasing di Lingga ini masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia ya. Jadi untuk saat ini situasi ya dalam yang saya telusuri di daerah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, ya Kabupaten Lingga ini bisa dibilang atau bisa dikatakan sudah masuk musim gasing ya, yang dimana pada setiap harinya baik itu anak-anak ataupun juga orang dewasa itu melakukan permainan gasing dan meninggalkan aktivitas digital mereka seperti bermain game online ataupun menonton TV dan segala macam. Bahkan itu bisa dilakukan setiap hari ya, ada juga di dalam jam sekolah pada waktu istirahat juga mereka para anak-anak ini juga mengisi waktu istirahatnya juga bermain gasing. Bahkan ada juga orang yang menjual gasing atau membuat gasing dan memperoleh keuntungan dari menjual gasing itu. Begitu Firda. Kemudian kapan saja waktu yang digunakan oleh anak-anak di Lingga sendiri untuk bermain gasing? Baik, Firda, setelah
seperti yang saya jelaskan bahwa untuk waktu sendiri ya bisa digunakan dalam jam sekolah ya, waktu istirahat juga ada, juga bisa digunakan pada sore hari ketika mereka pulang sekolah maupun pada hari libur di pagi harinya atau sore harinya. Jadi mereka memang tidak tentu, ketika ada memang waktu luang, tidak ada tugas sekolah, mereka menyempatkan untuk bermain gasing walaupun pada siang harinya untuk waktu yang berjam-jam gitu. Kemudian bagaimana cara memainkan permainan ini, Febri? Apakah memang ada teknik-teknik khususnya? Baik, Firda, untuk memainkan permainan ini ya cukup sederhana ya. Kalau memang untuk ada teknik-teknik khususnya belum ada, karena memang sederhana, menggunakan sebuah tali yang dililit pada gasingnya atau kepala gasingnya, lalu ditarik ya, terus diputar. Begitu dia. Begitu, Firda, itu menggunakan sebuah tali yang dinamakan tali alet. Jadi untuk memainkannya, pertama ya, para anak-anak ini memutarnya dengan berlomba ya, gasing mana yang paling berputar lebih lama itu dia yang menang. Dan juga ada mainnya beraja, jadi itu ada mainnya untuk berpangkah ataupun memukul gasing lawan yang telah kalah sebelumnya saat diputarkan atau diadu bersama lawan lainnya. Begitu, Bapak. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemerhati sejarah dari staf Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah kami tuangkan di dalam buku Permainan Rakyat. Gasing itu memang dulu semasa Sultan terakhir itu merupakan permainan-permainan orang di istana, anak bangsawan. Akan tetapi ada juga permainan gasing itu, gasing jantung dan tarah itu dimain oleh masyarakat di kampung-kampung. Cuma yang menjadi perbedaan, kalau dulu permainan di istana, maka berpakaian anak-anak istana itu ya seperti kita dapat tengoklah, dengan berbaju kurung 3 suku dengan baju kurung yang lengannya sepertiga kan, dengan ikat penanggah dan sebagainya. Tetapi kalau untuk masyarakat awam ya apa adanya pada masa dulu kan, ada yang pakai kain dan sebagainya. Nilai positifnya nampak di situ. Tetapi itulah tadi, karena main gasing itu adalah bagaimana kita menjaga kekompakan, kita berhati-hati dalam bermain. Tak berhati-hati kita masang gitu, maka memangkah berhati-hati. Jadi banyak nilai-nilai diambil, bahkan di dalam kehidupan kita jadilah seperti gasing yang tetap berputar, tak ada henti-hentinya. Itu artinya kita harus bersemangat, harus berenergi, harus dalam arti kata riang gembira, dan kita tidak boleh tadi dalam kesusahan, kesedihan dan sebagainya, walaupun dalam kondisi kita ini boleh dikatakan corona dan sebagainya. Ribuan pelajar berusia 12 hingga 17 tahun mengikuti vaksinasi massal serentak yang dilakukan di 10 provinsi di Indonesia pada Selasa 19 Oktober sore. Di Kota Palembang, kegiatan ini dipusatkan di SMPN 53 Palembang yang terletak di Jalan Sangkuriang, Kecamatan Sako, Palembang. Kepala BIN Daerah Provinsi Sumsel, Brigjen TNI Armansyah mengatakan vaksinasi pelajar untuk dilakukan secara serentak di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sri Hidayatun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sri. Halo Firda. Sri, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi massal untuk pelajar yang digelar di SMPN 53 Palembang ini? Iya, selamat siang Firda. Pelaksanaan vaksinasi pelajar yang digelar di SMP Negeri 53 Palembang ini merupakan kegiatan yang digelar oleh Badan Intelijen Negara yang merupakan vaksinasi pelajar serentak yang dilakukan serentak di 10 provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya itu di Kota Palembang. Nah, pelaksanaan yang digelar sejak Selasa kemarin ini berlangsung secara antusias yang cukup besar dari para siswa, dan di SMP 53 sendiri berlangsung dengan pelaksanaan yang ketat sekali. Nah, sepanjang berjalannya kegiatan ini, siswa juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di SMP 53 Palembang sendiri ini kemarin dilakukan pelaksanaan vaksinasinya sebanyak 600 siswa, dan ada beberapa titik lainnya seperti di SMP Muhammadiyah 4, di Ponpes Aulia, dan beberapa titik lainnya. Total di Palembang sendiri, pelaksanaan vaksinasi massal kemarin yang digelar secara serentak ada 3.000-an pelajar yang mengikuti vaksinasi massal ini. Nah, pelaksanaan vaksinasi massal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo
untuk melakukan kepada sasarannya kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia, sekaligus untuk membantu pemerintah daerah untuk mencapai terjadinya herd immunity dan mempercepat pelaksanaan tatap muka terbatas agar cepat berjalan di kota-kota Indonesia, Firda. Kemudian untuk capaian vaksinasi di Kota Palembang sendiri saat ini sudah sejauh berapa persen? Oke, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, memang Kota Palembang, capaian vaksinasi di Kota Palembang ini secara keseluruhan mencapai 80%. Namun untuk secara rinci, vaksinasi pelajar ini memang masih belum begitu besar, karena itu pemerintah Kota Palembang terus mendorong vaksinasi pelajar ini terus dilaksanakan. Sejauh ini sudah ada 10 lebih sekolah yang menggelar vaksinasi massal yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan juga Dinkes, Firda. Dan Pemkot juga terus menghimbau walaupun masyarakat sudah melakukan vaksinasi harus tetap juga menjaga protokol kesehatan yang ketat, gitu, Firda. Lantas bagaimana untuk evaluasi pembelajaran tatap muka di Kota Palembang saat ini, Sri? Ya, untuk evaluasi pembelajaran tatap muka diketahui untuk PTM sendiri dilakukan sejak tanggal 6 September lalu secara bertahap di Kota Palembang. Dan saat ini pemerintah Kota Palembang sudah yang berada mulai dari tingkat TK, PAUD sampai SD dan hingga SMP yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Palembang, semuanya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, sejak Senin lalu, berdasarkan hasil evaluasi selama 1 bulan kemarin, berjalan dengan cukup baik dan tidak ada tanda-tanda klaster baru, Disdik pemerintah Kota Palembang menambah lagi durasi jam belajar PTM terbatas ini, Firda. Dari sebelumnya 2 jam menjadi 3 jam, dan dari 3 shift sekarang diganti menjadi 2 shift. Jadi 1 minggu itu siswa belajar selama 3 jam dan 2 kali pertemuan secara tatap muka, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabinda Sumsel, Brigjen TNI Armansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Badan Intelijen Negara, dalam hal Badan Intelijen Negara Wilayah Sumatera Selatan, sebagaimana perintah dari Bapak Presiden itu untuk menyelenggarakan vaksinasi massal terhadap sasaran yang pertama adalah pelajar usia 12-17 tahun, yang kedua masyarakat secara door to door. Hari ini kita berada di SMP 53 yang terjadwal untuk melaksanakan vaksinasi massal sebanyak 3.500 siswa. Ya. Ini kenapa sasarannya siswa ini, Pak? Memang target pemerintah karena sasaran siswa ini masih belum mencapai yang diharapkan. Diharapkan siswa yang sudah tervaksin maksimal, maka nanti PTM dapat diberlakukan secara penuh. Ini kegiatannya berlangsung berapa hari, Pak? Hari ini saja. Hari ini saja. Dan ini dilakukan serentak atau seperti apa, Pak? Serentak seluruh Indonesia di 10 provinsi. Ini nanti dibuka langsung sama siapa, Pak? Oleh Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Iya. Ini harapannya seperti apa, Pak, kita resmi dari Kabinda, Pak? Harapannya dengan terlaksanakannya vaksin ini terhadap sasaran pelajar usia 12-17 tahun, maka adik-adik kita nanti terdapat herd immunity sehingga mereka siap melaksanakan PTM yang semula 25%, nanti bisa 50%, bahkan nanti tatap muka secara penuh. Kalau sudah terjadi ketahanan imunitas di hadapan di lingkungan adik-adik sekolah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo, selamat malam Tribuners. Kali ini ada Diamita di On Cam Every Night, dan seperti biasa kali ini Diamita akan membawakan ini
sebuah topik yang pastinya sedang hangat sekali dibicarakan, terlebih ini Tribuners, kalau misal kita mungkin ya membicarakan kasus kematian gitu, apalagi yang jasad Malang itu diharuskan dibawa ke sebuah meja forensik. Nah, ini mungkin menjadi topik yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan, mungkin setiap hari ada kasus seperti ini Tribuners, dan contohnya yang belakangan ini masih hangat sekali dibicarakan dan benar-benar disoroti sekali oleh seluruh bangsa Indonesia, ini masyarakat Indonesia, adalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yang ini benar-benar pelakunya sadis sekali karena jasadnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil Tribuners. Nah, ini juga belakangan pelaku dari kasus ini disebut sangat rapi, sempurna seperti itu, karena memang